Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit angkat segala penyakitnya, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi alhamdulillah, syukurillah, hari ini hari Jumat guys. Dan saya dapat tekan ini daripada salah satu subscriber saya juga, orang Indonesia, dia TKI. Jadi dia kerja di Malaysia macam tu guys. Oke, jadi saya tak tahu videonya macam mana, sebab saya penasaran juga, biar tak lama-lama lah. Oke, jadi dekat sini tajuknya tak terduga jawaban PM Malaysia Anwar Ibrahim soal nasib TKI tenaga kerja Indonesia. Oke, jadi saya penasaran juga macam mana guys, apakah jawabannya sesuai ataupun dia macam ada kemajuan macam itulah. Oke, kita lanjut videonya. 1, 2, 3 play. Persoalannya masalah gaji, ya. Masalah Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Yang mulia, yang menyedihkan sekali, tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang banyak kosong. Saya mau jawabannya. Banyak ilegal. Importer terbesar di dunia ini China. Untuk itu petrodolar nampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Ini yang bertanya tadi orang Indonesia, Malaysia guys, dan Indonesia untuk berjaga-jaga? benar-benar juga. Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Betul Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Betul. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Betul. Terima kasih. Bersatu lebih teguh. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Anu. Common currency dia memang jauh lah sikit ya. Kalau EU pun dia memang terlalu panjang, terjuru, tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Ya, kerjasama yang benar-benar erat, a common concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68% pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Ya, kalau kita ada kesepakatan itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit, renewable energy, itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, Betul. kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram ya. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan ya, mengetuai chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan, saya kata untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan. Betul. Supaya kepimpinan Indonesia, Bagus, giliran disokong. Indonesia tahun ini akan cukup berkesan, dan apa yang perlu kita lakukan kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Betul. Mantap. Hal-hal ini untuk negara China, saya setuju. Dia tak boleh umpamanya kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Ya. Nah, sekarang yuan meningkat.
Jadi kita mau terus melepaskan dolar, itu pun risiko juga. Ini saya bukan ada expertise dalam bidang ini ya. Ini urusan Tuku Samsul ya. Orang banker ni dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya kita harus mengambil kira pandangan mereka dan sejauh mana dalam basket of currency ini untuk kita gunakan yuan, yen, dolar umpamanya ya, dan atau euro. Ini yang disebut basket of currency dan tidak totally dependent on the dollar. Ya. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Ya, itu satu kenyataan, realitasnya. Ya, China berkembang walaupun ada beberapa tantangan yang harus hadapi. Kita, terutama macam Malaysia sebagai negara kecil, harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik as a trading nation. Betul. Okey, terima kasih. Okey, saya minta yang Bapak yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zaidan Shah. Saya Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia. Sebelumnya saya juga aktif di Indonesian Diaspora Network Global. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin mendapatkan insight dari Bapak ya. Kira-kira apa yang lesson apa yang dapat dipetik dari Indonesia based on development journey-nya Malaysia. Dan saya juga ketahui bahwa Datuk Seri sangat ada sahabat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, apa pelajaran yang Malaysia bisa petik dari perjalanan kebangsaan Indonesia? Jadi lessons that we can learn from each other. Pertanyaan kedua sedikit cheeky. There's a lot of life lessons that many can learn from you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin tanya, kapan kira-kira Datuk Seri ada rencana untuk meluncurkan autobiografinya? Terima kasih. Autobiografi itu patutnya orang ditulis orang yang hampir pensiun. Saya baru 1 bulan jadi Perdana Menteri sudah. Betul. Saya ada menulis tentang rencana saya yang bukan political, my vision and ideas untuk Malaysia. Betul, Catatan baru saya 1 bikin di bulan. penjara, kemudian saya perbaiki. Itu namanya skrip dan dalam bahasa Melayu Madani ya. Tentang apa maksud kemampanan atau sustainability, apa maksud caring and compassion. Apakah negara itu berkembang semata-mata dari sudut kekuatan ekonomi tanpa rahmah? Itu hal-hal yang bagaimana kita pulihkan trust, karena dalam sistem politik dunia sekarang ada trust deficit. Orang sudah mulai sinis dan curiga tentang politik dan politicians. Ini bukan semestinya baru. Saya fikir tahun 70-an lagi Herman Kahn menulis tentang politics and politicians as uncharismatic, low moral profession. Jadi kritikan itu ada. Bagi kita tidak fair untuk di generalize, tidak semua. Tapi satu peringatan yang baik bahawa dalam dunia politik sekarang orang mulai mencemuh kerana keruntuhan nilai, kedangkalan ilmu dan kegairahan untuk memunggah kekayaan, tidak berkhidmat dengan ikhlas. Jadi kalau ditanya pengalaman dari Indonesia, kalau ekonomi ya saya sebut tadi 1-2 isu yang saya belajar. Indonesia pun ada keupayaan untuk melakukan beberapa anjakan ya, tengok. Benar. Dasar umpamanya zaman Soekarno, Soeharto tentang pembangunan, kemudian adjustment tentang ya soal justice dan kemiskinan. Itu hal-hal yang anjakan itu harus berlaku. Tidak semestinya saya dalam melihat setuju semua ya, seperti mana perkembangan di negara China. Kita tidak boleh meremehkan ya, kerana China ini kepintarannya ialah dia boleh laku anjakan umpamanya dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping. Itu anjakannya besar. Radical change dari economic policies. Dari Deng Xiaoping kepada apa yang Menteri Kewangan dia tu ya. Yang lebih balance tentang masalah perumahan rakyat, kemiskinan. Dia cuba balance. Jadi maknanya
kekuatan dasar ekonomi itu tidak dogmatik ya, dia tidak doktrine, dia harus melakukan anjakan mengikut keperluan semasa. But the core values, kalau saya tidak boleh berganjak, tetapi adjustments itu mesti mengikut kenyataan. Ini yang dilakukan. Kalau saya belajar dari segi itu, dari ya kalau pelajaran pengalaman saya itu kecil lah, saya bukan cuma sudah cerita bahasa Anwar, jadi banyak yang boleh ditimbang. Di Indonesia sendiri umpamanya, saya sebut tadi beberapa tokoh-tokoh besar itu, walaupun saya sebut pada namanya, tapi ada hal yang dipelajari. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan Wapres Bung Hatta umpamanya, itu karena dia dapat melihat keperluan merakyatkan ekonomi lebih daripada yang lain ya. Bahawa bagi dia tu perencanaan ekonomi itu harus dilihat, dinilai, assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dia lihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui koperasi. Itu mungkin spesifik, tapi yang maksud yang menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu secara konsisten menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi. Itu hal-hal yang saya mampu pelajari dari mereka. Dan tentu yang lain. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan yang disampaikan oleh rekan-rekan semula, dan saya tentu menjadi bagian dari yang sangat mendukung dan apresiasi atas dukungan Yang Mulia atas kepemimpinan Indonesia terhadap ASEAN pada tahun ini, dan mudah-mudahan itu adalah salah satu pintu besar dari apa yang dahulu Yang Mulia pernah sampaikan tentang pentingnya renaissance daripada kawasan ASEAN. Saya berharap itu juga menjadi bagian dari yang diprogramkan oleh Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia, tentu saja Yang Mulia sangat terhormat dan sangat dikenal di kalangan negara-negara OKI, dan karena memang Indonesia dan OKI juga adalah dua negara pendiri daripada OKI itu sendiri, dan bagian daripada penyelesaian masalah ekonomi juga di sana ada peran-peran yang bisa dimainkan. Sejauh mana Yang Mulia akan mengajak Indonesia atau bersama dengan Indonesia memaksimalkan potensi di negara-negara OKI dari sisi penyelesaian masalah ekonomi ini untuk menjadi bagian daripada yang menguatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang terakhir Yang Mulia, tentu saja bagian daripada fakta tentang OKI adalah OKI ini dahulu didirikan untuk membantu perjuangan bangsa Palestina, dan Indonesia jelas bersama dengan bangsa Palestina. Kedepan Yang Mulia, apa yang bisa dilakukan bersama dengan Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Palestina bisa segera diwujudkan dan Masjid Al-Aqsa bisa diselamatkan. Yang terakhir Yang Mulia, saya mendapatkan aspirasi dari banyak teman-teman saya dari pesantren. Mereka menyampaikan ketika dahulu Yang Mulia menjadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan dan seterusnya, Islam internasional antar bangsa itu begitu luar biasa terkenal, dan banyak pelajar Indonesia mendapatkan beasiswa ke sana. Mereka mengusulkan alangkah sangat baiknya bila banyak beasiswa diberikan kepada pelajar-pelajar Indonesia kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini tentang beasiswa. Terima kasih Pak Datuk Wahid. Yang pertama soal renaissance sebenarnya ya, sebab bila saya tulis mengenai renaissance Asia itu maksudnya itu pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya. Ya. Banyak orang melihat renaissance itu economic base. Ekonomi masih fundamental, tetapi kita kan manusia, maknanya islah itu mestilah, dan renaissance itu mesti pertamanya pemerkasaan ekonomi, tetapi pemerkasaan budaya. Ya. Dan kita ni agak tempang sedikit ya. Bila angkat sikit ekonomi dan teknologi, budaya itu dikesampingkan. Betul juga bagi saya. Dan budaya ini dalam arti kata yang lebih luas, soal nilai, soal akhlak, soal kecintaan terhadap ilmu, lazzatul ma'arifah gitu ya. Jadi ini harus kita tonjolkan. Itu kalau masuk renaissance Asia. Kemudian soal kerjasama negara Islam, wah sekarang ini Indonesia pun agak dekat ya, dengan beberapa negara, umpamanya United Arab Emirates dan beberapa negara lain ya. Dan boleh kita kuatkan kerjasama itu kerana negara Arab sekarang ini dia dalam fasa yang ribut sikit lah ya, belum menentu, dan baru nampak bergerak sedikit untuk ke arah persefahaman dan kesatuan.
sebelum itu pecah parah. Soal Palestina saya sangat tegas hal itu ya. Ini soal kezaliman yang keras, totok yang dilakukan terhadap rakyat Palestin oleh rejim Israel. Dan saya ungkapkan kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang kita bukan Islam, kadang-kadang dia tak faham dengan ini soal Islam. Tidak, ini soal justice. Kata Edward Said, pemikir ulung Palestina, Kristen ya, Arab, dia sebut Palestine ini ialah politics of dispossession. Politik di mana hak mutlak rakyat, kebebasan dia, maruah dia, tanah dia, rumah dia itu dirampas. Jadi ini bukan hanya soal Islam tapi juga soal kemanusiaan. Jadi tanggungjawab kita, apatah lagi orang Islam, untuk mengungkap permasalahan ini dan dengan lebih tegas menyuarakan. InsyaAllah saya akan teruskan. Saya sempat bicara dengan tiga-tiganya, Muhammad Abbas, Malhaniyah, telefon untuk dan menyatakan simpati dan dukungan Malaysia yang terus makan lebih tegas. Soal beasiswa ya, Malaysia Beasiswa sekarang orang ini Indonesia tidak sama seperti 90-an dulu ya. Dan Indonesia pun begitu juga, lebih baik dari dulu. InsyaAllah, tapi saya percaya ini dapat saya berikan sedikit perhatian yang lebih. Saya dulu di Universiti Islam Antarabangsa itu, kita dari Albania, dari Bosnia, dari Indonesia, dari Patani, dari Moro ya, kita bantu yang mana yang negara yang agak tertekan atau miskin, itu kita bantu dengan banyak. Benar. Sekarang program itu hampir dihentikan. Jadi saya cuba revive, minta teman-teman yang lama Arab untuk bantu, insyaAllah. Betul. Oke, terakhir ini karena waktunya sudah ini, karena Prime Minister harus ini, kita minta sekarang masih yang senior, Pak Yusril, silakan. Mohon maaf yang junior ini, karena saya mesti ngasih ke yang senior, kalau nggak saya dikutuk nanti ini. Terima kasih Pak Hairul, terima kasih Datuk Seri. Saya terpikir begini, mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah policy industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua, mengenai masalah kebun ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada. Jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Oh, jadi yang diminta oleh pertanyaan orang Indonesia ini soal gaji kebun kelapa sawit, yang kan katanya ada orang Malaysia kan punya kebun di Indonesia, kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi gajinya lebih besar di Malaysia, yang pekerja Indonesia yang kerja kebun kelapa sawit di Malaysia, tapi lebih besar di Malaysia daripada yang di Indonesia, gitulah guys. Oke, lanjut. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Ya, kita tengok apa jawabannya. Ini Yusri ini dia lawyer ni lagi. Baik. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita bila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang, mesti diselesaikan sekarang.
soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan Betul. Untuk sekarang ini cara yang terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang kebun, atau di sini kita kan di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti, sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China sebab kadar upah yang rendah relatif kepada CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding cara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang dianggap bermasalah lah, dengan bukan saja dengan Indonesia, tapi di soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara itu tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relative to the cost of living in a particular country. Betul. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah daripada dependency on the low skill workers, kerana future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesaksian baik. Oke, jadi itulah guys, udah cukup. Oke, jadi saya yang boleh cuma di situ tadi yang saya dengar, Pak Cik itu yang bertanya daripada Indonesia itu, dia masalah gaji yang TKI di Malaysia dan yang dikerja di Indonesia juga. Tapi sama-sama orang Indonesia, tapi kebunnya yang di Indonesia itu punyanya orang Malaysia. Jadi dia minta disamakan, minta macam pengusulan lah macam tu disamakan. Sebab gaji di Malaysia lebih besar daripada gaji TKI yang di Indonesia. Yang pekerja kelapa sawit di Indonesia tu gajinya tak sama dengan pekerja sawit yang di Malaysia, kayak gitu lagi. Dia merujuk bagi rujukan macam itulah. Dan kat sini kita boleh tengok kalau orang Indonesia, pejabat-pejabatnya tengah merunding untuk mengeratkan persahabatan Indonesia dan Malaysia, tapi netizen-netizennya Indonesia dan Malaysia berperang suka tak tahulah kenapa. Tapi bagilah, jadi alhamdulillah guys. Kat sini baguslah sebab ada hubungan lebih erat lagi. Semoga Indonesia dan Malaysia lebih erat lagi hubungannya. Cuma yang di dekat sosial media saja lah guys yang ada yang cakap perang lah, inilah apalah itulah macam tu. Tapi dengan dekat situ juga rujukan beasiswa untuk pelajar orang Indonesia yang dapat yang nak belajar ke Malaysia macam itulah. Okey, jadi saya tak tahu politik lah. Saya cuma dekat sini jawapannya Anwar Ibrahim memang saya sangat tak sangka juga. Jawabannya memang mantap. Okey, cukup dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.